Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Karena kami tidak akan mungkin membiarkan masyarakat Kota Bau-Bau menerima pangan yang tidak terkendali. Mereka kadang-kadang kurang memahami, justru anak-anak yang lagi tumbuh itu juga butuh pasokan gizi yang cukup. Selamat pagi, pendengar dari Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan mama di Kota Bau-Bau antusias padati pasar pangan murah. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianseh menginginkan sajian makan untuk anak diutamakan agar gizi anak terpenuhi untuk mencegah stunting. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Selasa tanggal 27 Juni 2023 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, ratusan mama di Kota Bau-Bau antusias padati pasar pangan murah. Kurang dari 30 menit sembako murah ludes diborong para pengunjung yang didominasi kaum ibu. Selengkapnya Waude Nurliani menurunkan laporannya. Karena kami tidak akan mungkin membiarkan masyarakat Kota Bau-Bau menerima pangan yang tidak terkendali. Kurang dari 30 menit pasokan sembako murah di Pasar Wameo Kota Bau-Bau ludes diborong emak-emak. Kegiatan gerakan pangan murah yang digelar Badan Pangan Nasional serentak di seluruh Indonesia tersebut mendapat respon positif kaum ibu di Kota Bau-Bau. Sejak 2 jam sebelum launching pangan murah, masyarakat nampak sudah memadati pasar. Sembako yang paling diburu adalah beras, minyak goreng, telur ayam, serta sayur-sayuran hijau organik. Harga ditawarkan pemerintah relatif terjangkau dari harga pasar membuat warga kalap untuk berbelanja. Ibu Meize, salah satu ibu rumah tangga, menuturkan datang ke pasar untuk membeli beras dan sembako lainnya. Menurutnya pemerintah perlu meningkatkan intensitas pelaksanaan pasar murah sehingga meringankan beban warga di tengah harga pangan yang terus bergejolak. Kebetulan juga turun di pasar ini. Langsung lihat ada pasar murah. Serta tadi mau beli beras, kalinya ada beras murah di sini. Jadi tunggu saja. Insya Allah ada harganya lagi besok. Siapa tahu kita masih dapat stoknya, kita beli lagi minyak. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianseh turut serta memantau pelaksanaannya. Ia menjelaskan gerakan pangan murah merupakan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menekan laju inflasi terlebih jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Ya, ini artinya bahwa pertama antusias masyarakat Kota Bau untuk mendapatkan komoditi pangan yang murah itu tergambar tinggi, sehingga kita berharap dengan adanya kegiatan seperti ini juga diikuti dengan kepedulian dari pedagang lainnya untuk tidak memanfaatkan momentum Idul Adha sebagai cara untuk menaikkan harga. Makanya kita langsung adakan di tengah-tengah pasar. Adapun harga yang ditawarkan pemerintah: beras kemasan 5 kg Rp45.000, telur ayam Rp57.000 per rak, minyak kita Rp28.000 kemasan 2 liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, minyak goreng merek Dorang Rp36.000, serta sayur-sayuran 3 ikat Rp10.000. Rencananya pasar murah akan digelar selama 2 hari hingga 27 Juni di Pasar Wameo Kota Bau-Bau dimulai pukul 10 pagi. Waude Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianseh menginginkan sajian makan untuk anak diutamakan agar gizi anak terpenuhi untuk mencegah stunting. Sebab beberapa kelompok masyarakat terkadang mengutamakan sajian makan untuk orang tua khususnya bapak ketimbang anak. Mengenai hal ini, Afriansah melaporkan. Mereka kadang-kadang kurang memahami, justru anak-anak yang lagi tumbuh itu juga butuh pasokan gizi yang cukup. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianseh menginginkan sajian makan untuk anak diutamakan agar gizi anak terpenuhi untuk mencegah stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak. Sebab menurut Wali Kota, di beberapa kelompok masyarakat, terkadang dalam penyajian makan lebih diutamakan orang tua, khususnya bapak ketimbang anak. Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat sosialisasi gelar makan ikan yang digelar Dinas Perikanan Bau-Bau di aula kantor tersebut. Di beberapa kelompok masyarakat kadang-kadang penghormatan terhadap orang tua, utamanya bapak, dilambangkan dengan
sajian makan. Karena dianggap orang tua atau bapak itu adalah orang bekerja, mengeluarkan banyak tenaga sehingga dibutuhkan pasokan makanan yang cukup. Mereka kadang-kadang kurang memahami justru anak-anak yang lagi tumbuh itu juga butuh pasokan gizi yang cukup untuk menjadi orang dewasa yang lebih tangguh. Ini kadang-kadang yang perlu kita lakukan perubahan di masyarakat. Karena itu Wali Kota juga meminta pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK dapat membantu Pemkot Bau-Bau mensosialisasikan pola makan yang baik yang memihak pada anak. Menurut Wali Kota, lewat sosialisasi gemar makan ikan yang digelar Dinas Perikanan Bau-Bau dengan menggandeng pelaku UMKM di bidang kuliner itu, diharapkan pula dapat membuat inovasi olahan ikan yang disukai anak-anak. Ini produk perikanan yang turunannya itu kita buatkan inovasi karena mungkin dengan model baru anak-anak kemudian secara tidak langsung mau makan ikan. Jadi karena kan mereka kalau dia lihat ikan mungkin tidak suka, tapi kalau dilihat dalam bentuk yang lain tapi isinya ikan, nah itu mungkin juga menjadi salah satu cara anak-anak kita bisa lebih gemar makan ikan, utamanya untuk pengentasan stunting di kota kita. Wali Kota juga menilai dampak positif yang bisa didapatkan dari gemar makan ikan yaitu akan membuat usaha perikanan semakin menggeliat, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Karena harapan kita dengan semakin meningkatnya masyarakat makan ikan, dengan mereka memahami begitu banyaknya manfaat ketika mereka makan ikan, akan dampak terhadap bisnis perikanan sendiri. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar di Sdukcapil Buton Selatan keluhkan kurangnya kesadaran warga yang melakukan pindah penduduk namun dokumen asli tidak turut diserahkan. Manihal itu Hairul Mulku melaporkan. Saya ulang sekali lagi bahwa ini kurangnya kesadaran dari warga kita. Dia sudah pindah, ketika dia pindah, dokumen asli yang seharusnya diserahkan di tempat tujuannya pindah, dia tidak serahkan. Data kependudukan menjadi hal penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah di tingkat pusat hingga daerah, baik yang berkaitan dengan program bantuan pemerintah, terkhusus lagi jelang pemilihan umum pemilu seperti saat ini dalam penetapan daftar pemilih. Data kependudukan yang akurat akan mendukung kelancaran pesta demokrasi, begitupun juga sebaliknya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, Faharudin mengakui, di tengah upaya penyediaan data kependudukan yang akurat, masih saja diperhadapkan dengan kurangnya kesadaran dari masyarakat, khususnya warga perantau yang telah pindah penduduk. Masih ditemukan warga yang tidak menyetorkan dokumen kependudukan asli ke pemerintah setempat. Cara-cara ini sangat berpotensi menjadikan data kependudukan menjadi ganda serta dapat dimanfaatkan untuk hal yang tidak tepat. Saya ulang sekali lagi bahwa ini kurangnya kesadaran dari warga kita. Dia sudah pindah, ketika dia pindah, dokumen asli yang seharusnya diserahkan di tempat tujuannya pindah, dia tidak serahkan. Ketika dia balik lagi, KTP yang tadi dibawa itu dibawa lagi di pusat. Oh, ini data saya, padahal di cross check di sistem tadi sudah pindah. Itu kenapa? Kendala yang kami dapatkan di Capil. Kasus seperti ini, lanjut Faharudin, mengaku juga pernah terjadi saat momentum pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu. Untuk itu, saat ini pihaknya memberlakukan penarikan dokumen kependudukan asli kepada warga yang diketahui sudah melakukan pindah penduduk. Makanya saat ini kami dicapit untuk memaksimalkan supaya data ini tidak berbenturan dengan yang kita inginkan ke depan. Makanya semua aslinya itu saya tarik. Saya tarik datanya ketika kita tarik datanya. Aslinya bawakan ke kami supaya jangan lagi dipakai ini barang-barang begini. Karena pengalaman itu PKS 13 orang yang komplain dicapit itu terkait data yang seperti ini. Dan itu ketika saya minta NIP-nya, saya proses dengan siap online yang disampaikan oleh ternyata yang bersangkutan sudah pindah. Fairudin memastikan pihaknya akan terus melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan. Untuk memastikan terkait data ganda, maka yang menjadi rujukan adalah data penduduk yang terbaca aktif dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK Kementerian Dalam Negeri. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Tepis isu miring minyak tanah habis, Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau menyiapkan 5.000 liter minyak tanah untuk operasi pasar murah yang dipastikan di Pasar Wameo pada 27 Juni pagi. Harganya pun relatif terjangkau dibandingkan pangkalan, yakni Rp20.000 per 5 liter. Selengkapnya Wauden Nurliani menurunkan laporannya. Ya, tidak akan pernah naikkan, karena kalau kamu naikkan di sini lebih murah. Kalau di sana 60 per cergen, di sini 20 per cergen. Pasca pasar pangan murah nasional yang digelar serentak di 341 titik di seluruh Indonesia, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan melanjutkan kegiatan pasar murah dipusatkan di Pasar Wameo Kota Bau-Bau. Selain sembako, Dinas Perdagangan menyetok 25 drum minyak tanah atau sekitar 5.000 liter untuk dipasarkan di bawah harga kepada masyarakat. Harga ditawarkan sangat terjangkau dari pangkalan, yakni Rp20.000 per jergen 5 liter. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menuturkan pengadaan minyak tanah dalam agenda pasar murah untuk menepis isu minyak tanah habis menjelang hari besar keagamaan. Isu-isu miring tersebut, kata Wali Kota, membuat sebagian oknum bermain harga dan meraup keuntungan dari kepanikan masyarakat. Biasanya menjelang Idul Adha, menjelang hari besar keagamaan, selalu minyak tanah hilang. Nah sekarang tidak ada kan, supaya jangan ada kesan hilang. Karena kalau hilang, dimainkan oleh spekulan untuk menaikkan harga. Tapi kalau misalnya tidak hilang, ya tidak akan pernah naikkan. Karena kalau kamu naikkan di sini lebih murah. Kalau di sana 60 per cergen, di sini 20 per cergen. Sementara itu, Ali Hasan selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau mengungkapkan pasar murah tersebut upaya menekan harga jelang Idul Adha sehingga pedagang pasar tidak semena-mena menaikkan harga barang jelang hari raya keagamaan. Ali Hasan menyebutkan selain minyak tanah, stok sembako murah, beras kemasan 5 kg di stok sejumlah 1 ton, beras premium kemasan 10 kg 1 ton, minyak goreng 1 ton, begitu pun dengan komoditi lainnya seperti telur ayam hingga gula pasir. Setelah itu kalau habis kita tambah lagi, tapi jangan bukan hari yang sama, besok lagi baru kita ada. Minyak tanah Pak? Minyak tanah 25 drum. Yang kita siap 25 drum. Jadi 1 tangki. Tergantung masyarakat. Sampai besok. Masyarakat kalau masih butuhkan besok lagi kita adakan. Adapun pasar murah di hari kedua dipusatkan di Pasar Wameo mulai pagi hari. Jika terjadi gejolak harga jelang dan pasca Lebaran, Dinas Perdagangan akan terus menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga barang. Waden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan mama di Kota Bau-Bau antusias padati pasar pangan murah. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menginginkan sajian makan untuk anak diutamakan agar gizi anak terpenuhi untuk mencegah stunting. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.